Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial melakukan analisis model studi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan analisis model studi adalah model studi pasien, jangka panjang berujung runcing, penggaris besi ujung nol, pensil mekanik, penghapus, dan status ortodontik. Analisis yang pertama akan kita lakukan adalah analisis ALD. Analisis ini digunakan untuk mengetahui selisih antara panjang lengkung gigi dengan panjang lengkung rahang. Pertama-tama, kita akan melakukan perhitungan panjang lengkung rahang atas. Dalam mengukur panjang lengkung rahang, kita menggunakan metode Lundstrom yang membagi rahang menjadi 3 segmen setiap regio, yaitu I1 dan I2, C dan P1, dan P2 dengan M. Panjang lengkung rahang diukur melalui puncak papila yang terdekat dengan linggir alveolar. Baik, kita akan mulai dari gigi 11 dan 12. Setelah itu, kita dapat masukkan ke dalam status ortodonti dan kita beri tanda. Kemudian kita lanjutkan ke segmen kedua, yaitu gigi 13 dan 14. Kemudian kembali kita masukkan ke dalam status ortodonti dan kita tandai. Begitu seterusnya sampai dengan gigi 5 dan 6. Setelah selesai regio 1, kita lanjutkan ke regio 2 atau kiri atas. Selesai menandai, kita ukur panjang lengkung rahang atas tadi dengan penggaris berujung 0. Maka kita akan dapatkan nilai panjang lengkung rahang atas. Sekarang kita akan mengukur panjang lengkung gigi. Panjang lengkung gigi didapat dengan mengukur lebar mesial distal terbesar dari gigi insisif sampai dengan gigi molar pertama. Kemudian kembali lagi, setiap pengukuran kita masukkan ke dalam status ortodonti dan kita tandai. Setelah selesai mengukur
keseluruhan gigi-gigi rahang atas, maka kita kembali mengukur dengan menggunakan penggaris berujung 0. Dan akhirnya kita akan mendapatkan nilai panjang lengkung gigi rahang atas. Kemudian, untuk mendapatkan hasil ALD rahang atas, kita dapat mengurangi panjang lengkung rahang atas dengan panjang lengkung gigi rahang atas. Sekarang kita akan melakukan perhitungan ALD untuk rahang bawah. Langkah-langkah yang harus dilakukan sama dengan ketika kita melakukan perhitungan ALD untuk rahang atas. Setelah kita selesai melakukan seluruh perhitungan panjang lengkung gigi rahang atas dan rahang bawah, maka kita akan mendapatkan nilai ALD untuk rahang atas dan rahang bawah. Sekarang kita akan memasuki analisis kedua, yaitu analisis TSB atau Bolton. Bolton mempelajari pengaruh perbedaan ukuran gigi rahang bawah terhadap ukuran gigi rahang atas dengan keadaan oklusinya.
Rasio yang diperoleh dapat membantu dalam mempertimbangkan hubungan overbite dan overjet yang mungkin akan tercapai setelah perawatan selesai. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung rasio anterior dan rasio total. Rasio anterior didapat dengan membandingkan mandibula 6 dengan maksila 6. Kita dapat mulai mengukur jumlah mesiodistal 6 gigi anterior mandibula. Setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus. Setelah itu dilanjutkan dengan mengukur jumlah mesiodistal 6 gigi anterior maksila. Setelah mendapatkan hasilnya, kembali kita masukkan ke dalam rumus. Setelah itu, kita dapat melakukan perhitungan rasio anterior. Di sini didapat angka 80 dengan rata-rata 77,2 dan artinya lebih besar dari 77,2. Kemudian kita akan menghitung rasio total yang didapat dari jumlah mesiodistal mandibula 12 dibagi jumlah mesiodistal maksila 12. Setelah itu, kita kembali masukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil 89,6 yang artinya di bawah 91,3. Sekarang kita akan membandingkan dengan nilai Bolton. Untuk rasio anterior karena nilainya di atas 77,2, artinya mandibula terlalu besar, maksila yang betul. Dan kita bandingkan dengan tabel Bolton dengan memasuki nilai maksila normal, mandibula seharusnya pada Bolton itu berapa? Setelah dilihat dari yang normal maksila, mandibula seharusnya menurut Bolton adalah 42,5. Kemudian kita masukkan mandibula pada pasien adalah 44, sedangkan seharusnya adalah 42,5, sehingga didapat selisih 1,5. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung rasio total. Tadi didapat angkanya 89,6, artinya di bawah 91,3, yang artinya mandibula betul, maksila yang terlalu besar. Setelah kita mengetahui bahwa maksila 12 yang salah, maka yang kita masukkan kepada tabel Bolton adalah mandibula 12. Berapa maksila 12 seharusnya pada tabel Bolton? Setelah dilihat dari tabel Bolton, kita mendapatkan ukuran maksila 12 yang seharusnya. Jadi, untuk nilai mandibula 12 99,5, besar maksila yang seharusnya adalah 109, sedangkan pada pasien 111, sehingga ada selisih plus 2. Sehingga dapat diambil kesimpulan mandibula 6 melebihi 1,5 mm dari ukuran seharusnya, dan maksila 12 melebihi 2 mm dari ukuran seharusnya. Baik, kita akan masuk ke analisis ketiga, yaitu analisis House. Filosofi dari House adalah bahwa House memikirkan suatu rumusan untuk mengetahui apakah basis apikal cukup untuk memuat gigi pasien, sehingga kita harus mengukur basis apikal. Lebar basis apikal pada model didapat dengan mengukur lebar fossa canina yang berada pada ujung apeks premolar pertama atas, kanan, dan kiri.
Setelah itu, kita pindahkan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka tadi ke penggaris untuk mendapatkan lebar basis apikal. Lalu, hasil pengukuran tadi kita masukkan ke dalam rumus. Untuk jumlah mesiodistal 16 dan 26 dapat kita lihat dari hasil pengukuran ALD. Lalu kita masukkan semua ke dalam rumus Haus dan kita dapat hasil 43,2%. Selanjutnya, kita akan mengukur lebar lengkung gigi yang didapat dari puncak ponjol 14 dan 24. Dengan menggunakan jangka, kita ukur lebar dari puncak ponjol 14 dan 24. Setelah itu, hasil pengukuran kita pindahkan kembali ke penggaris. Dan setelah didapat hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus. Lalu kita bandingkan dengan lebar lengkung rahang tadi atau basis apikal, sehingga diperoleh selisih minus 5 mm. Tadi kita mendapatkan indeks Hausnya adalah 43,2, artinya di antara 37 dan 44 meragukan antara pencabutan atau ekspansi. Kita memasuki analisis yang keempat, yaitu analisis PON. PON memikirkan sebuah metode untuk menentukan lebar lengkung ideal yang didasarkan pada lebar mesiodistal mahkota keempat gigi incisif rahang atas. Pertama, kita ukur dulu lebar 4 gigi anterior rahang atas. Hasil pengukuran tadi kita masukkan ke dalam rumus dan kita sekarang menghitung jarak distal pit 14 dengan 24. Hasil pengukuran dengan jangka, kemudian kita pindahkan ke penggaris. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam form dan kita akan mengukur jarak sentral fossa 16 dengan 26 dengan menggunakan jangka. Lalu hasil pengukuran dengan jangka kita pindahkan lagi ke penggaris. Dan setelah didapat hasilnya, kita masukkan kembali ke dalam form. Setelah kita mendapatkan semua hasil pengukuran, kita akan masukkan semua tadi ke dalam rumus PON. Maka kita akan mendapatkan indeks PON untuk 14 dan 24 dan indeks PON untuk 16 dan 26. Lalu kita bandingkan 14 dan 24 pada penderita dengan 14 dan 24 menurut PON. Didapat selisih minus 11 sehingga terjadi kontriksi, dan untuk 16 dan 26 didapat selisih minus 14 artinya terjadi kontriksi. Demikianlah tutorial mengenai analisis model studi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.